Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulida Arika Putri dengan IPM 4101013. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis keuangan PT Topindo Solusi Komunikat Tbk. Perusahaan ini awalnya bernama TOP Pulsa yang berdiri tahun 2009. Kemudian bertransformasi menjadi super APP bernama Topindoku. Topindoku melayani pelaku usaha di pasar tradisional melalui layanan pembayaran digital, grosir kebutuhan pokok, dan sistem kasir modern. Setelah IPO, total saham beredar mencapai lebih dari 4,3 miliar lembar. Pendiri sekaligus pemegang saham pengendali adalah Bapak Seiko Manito. Dana IPO digunakan untuk ekspansi bisnis, akuisisi, properti, modal kerja, dan pengembangan teknologi. Pada bagian kajian kinerja dan fundamental, yang pertama yaitu NOWC atau modal kerja operasional bersih, angka ini melonjak drastis dari 7,29 miliar di tahun 2023 menjadi 103,16 miliar rupiah di tahun 2024, naik lebih dari 1.300%. Lonjakan ini menunjukkan bahwa perusahaan menyimpan banyak kas dan piutang untuk mendukung operasi pasca IPO. Kemudian yang selanjutnya TOC atau total modal yang diinvestasikan dalam operasi juga naik dari 18,4 miliar rupiah menjadi 125,9 miliar rupiah atau naik 583%. Peningkatan ini wajar karena perusahaan mendapat dari IPO, dana dari IPO. Namun, nopat atau laba operasional bersih setelah pajak, nopat hanya tumbuh 12,8% dari 6,32 miliar rupiah menjadi 7,12 miliar rupiah. Artinya, meskipun modal kerja membengkak sangat besar, laba operasional tidak meningkat secara operasional. Ini adalah tanda awal bahwa dana IPO belum dimanfaatkan secara produktif. Akan melihat MVA, yaitu selisih antara nilai pasar perusahaan dengan modal yang di-store. MVA turun drastis dari 390 miliar rupiah menjadi hanya 91 miliar rupiah. Ini karena harga saham TOSK turun dari 125 rupiah menjadi 56 rupiah pasca IPO, meskipun ekuitas membengkak. Pada tahun 2023, EVA positif 4,29 miliar rupiah, artinya perusahaan menciptakan nilai. Namun, di tahun 2024, EVA menjadi negatif 6,73 miliar rupiah. Ini berarti perusahaan sedang mengalami value destruction. Biaya modal yang harus dibayar, BACC dikali modal yang diinvestasikan lebih besar daripada laba operasional yang dihasilkan. Profitabilitas, semua rasio utama menurun. ROE turun dari 23% menjadi hanya 6,9% karena ekuitas membengkak 4 kali lipat, sementara laba tumbuh lambat. DEV dan ROI juga turun, menunjukkan bahwa aset yang bertambah besar belum mampu menghasilkan laba yang memadai. Satu-satunya rasio yang membaik adalah OPM, yang naik dari 0,20% menjadi 0,43%. Ini menandakan adanya efisiensi beban operasional, meskipun peningkatannya sangat kecil. Yang selanjutnya, rasio manajemen aset dan likuiditas. Perputaran persediaan menurun dari 26,5 kali menjadi 16,5 kali. Artinya, stok barang FMCG lebih lama dijual. Namun, residual turnover melonjak drastis karena model bisnis prabayar membuat piutang hampir tidak ada. Dari sisi likuiditas, current rasio naik dari 1,18 kali menjadi 2,79 kali. Dan cash rasio dari 0,11 kali menjadi 0,97 kali. Ini menunjukkan posisi kas yang sangat kuat. Namun, kekuatan likuiditas ini belum diimbangi dengan produktivitas aset yang optimal. Rasio nilai pasar seperti PER dan PBB terkoreksi karena harga saham turun dari Rp125 menjadi Rp56. Yang selanjutnya, analisis risiko dan biaya modal. Analisis risiko dan biaya modal, beta perusahaan naik dari 1,018 menjadi 1,13. Artinya, saham TOSK sedikit lebih berisiko dibanding pasar. Dengan model CAPM, biaya ekuitas meningkat menjadi 13,24%. Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC naik dari 10,8% menjadi 12,12% di tahun 2024. Sementara itu, ROIC atau laba atas modal investasi justru turun drastis dari 34% menjadi hanya 5,66%. Yang akibatnya ROIC menjadi lebih rendah dari WACC dengan selisih negatif 6,46%. Artinya, setiap rupiah modal yang diinvestasikan saat ini menghasilkan imbal hasil di bawah biaya modalnya. Struktur modal, dari sisi struktur modal, pasca IPO, proporsi ekuitas melonjak menjadi 71%, sementara utang hanya 29%. Ini membuat perusahaan berada dalam posisi terlalu sedikit utang. Meskipun demikian, struktur modal ini menguntungkan karena mengurangi risiko kebangkrutan dan memberikan fleksibilitas keuangan yang besar untuk ekspansi jangka panjang. Selanjutnya, kebijakan dividen. Perusahaan menerapkan kebijakan tanpa dividen. Seluruh laba ditahan kembali untuk membiayai ekspansi bisnis dan pengembangan ekosistem digital. Kebijakan ini sejalan dengan signaling teori, yaitu manajemen memberikan sinyal positif bahwa investasi akan menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi di masa depan dibandingkan membagikan dividen sekarang. Dan dampaknya, perusahaan menarik investor yang berorientasi pada capital gain, bukan dividen tunai. Laba ditahan juga memperkuat ekuitas dan nilai buku per saham secara konsisten. Simpulannya, pasca IPO, struktur keuangan TOSK berubah drastis, karena ROIC 5,66% lebih rendah dari WACC 12,12%, yang artinya biaya modal lebih besar daripada laba yang dihasilkan. Cuman yakin reinvestasi akan menciptakan nilai yang lebih tinggi di masa depan. Yang terakhir, investor disarankan bersikap jangka panjang, fokus pada potensi capital gain. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai analisis keuangan PT Topindo Solusi Komunikat Tbk. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.